Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi yang telah disiapkan oleh kelompok 6 dengan judul Image Quality. Nah, di sini untuk memperdalam materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 4, kami akan melakukan sesi tanya jawab kepada rekan sekelompok kami, yaitu kepada Muhammad Nizar Fazari, dan juga nanti Nizar akan bertanya kepada saya, Syaraini Nabila. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaannya, dari Nizar terlebih dahulu, boleh? Oke. Pertanyaan yang pertama mungkin, apa itu domain frekuensi dalam analisis pencitraan medis? Baik, untuk domain frekuensi dalam analisis pencitraan medis adalah cara untuk mengungkapkan resolusi sistem pencitraan yang terkait dengan frekuensi spasial, yang menggambarkan seberapa sering detail gambar berubah per unit panjang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama dari deret Fourier? Baik, untuk deret Fourier sendiri itu digunakan untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah gelombang sinusoidal dengan setiap gelombang memiliki parameter amplitudo, frekuensi, dan juga fase. Oke, pertanyaan terakhir, apa itu transformasi Fourier dan bagaimana penggunaan dalam pencitraan medis? Baik, untuk transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu ke ruang ke domain frekuensi dalam pencitraan medis. Hal ini digunakan untuk filtering gambar seperti dalam rekonstruksi CT dan pemrosesan sinyal ultrasound. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saya ke Nizar. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan modulation transfer function? Modulation Transfer Function atau MTFF adalah konsep yang mengukur kemampuan sistem pencitraan untuk mentransfer detail gambar dari objek ke gambar yang dihasilkan, dinyatakan sebagai fungsi dari frekuensi spasial. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran dari line split function atau LSF dalam pengukuran MTF? LSF digunakan untuk menentukan MTF secara eksperimental dengan menggambarkan respons sistem terhadap input yang sangat tipis. Kemudian dilakukan transformasi Fourier untuk mendapatkan MTF. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa itu frekuensi Nyquist dan bagaimana hubungannya dengan aliasing? Frekuensi Nyquist adalah frekuensi spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadi aliasing. Frekuensi di atas Nyquist akan terekam sebagai frekuensi lebih rendah, menyebabkan fenomena aliasing. Baik, sekian untuk materi dari kelompok 6. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi dari kelompok 7. Baik, untuk materi dari kelompok 7, judulnya adalah kontras di mata kuliah pendahuluan fisika radiologi. Sama seperti kelompok 6, untuk lebih memahami tentang materi kontras, kami akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya ada 6. 3 pertanyaan pertama akan saya tanyakan ke Nizar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kontras subjek? Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien, tetapi sebelum terdeteksi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai faktor intrinsik kontras subjek.
Komponen intrinsik dari kontras subjek berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional yang sebenarnya pada jaringan pasien yang menimbulkan kontras. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan peningkatan protokol yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kontras subjek. Oke, mengubah energi sinar X menggunakan radio farmasi yang berbeda, menyuntikkan Z kontras yodium atau CT atau gadolinium MR. Mengubah penundaan antara injeksi Z kontras dan pencitraan, mengubah urutan denyut nadi pada MR, atau mengubah sudut probe ultrason sehubung dengan pembuluh darah pada pencitraan Doppler. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya untuk Ara. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi kontras detektor? Baik, untuk fungsi dari kontras detektor itu untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuisisinya pada akhirnya akan menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive komputer. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa kedalaman bit pada mayoritas gambar medis dan berapa bit tampilan modern mampu menampilkan gambar? Baik, untuk mayoritas gambar medis itu memiliki kedalaman bit mulai dari 10, 12, bahkan 14 bit yang masing-masing berkisar dari 1024, 4096 hingga 16384 warna abu-abu. Tampilan modern hanya mampu menampilkan gambar 8 hingga 10 bit saja. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa itu CNR? Baik, untuk CNR atau contrast to noise ratio adalah ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah noise. CNR adalah metrik yang baik untuk menggambarkan amplitudo sinyal relatif terhadap noise sekitar dalam suatu gambar. Baik, berikut merupakan materi yang kami sampaikan dari kelompok 7 yang kami sampaikan dalam bentuk sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah materi dari kelompok 8. Baik, untuk materi dari kelompok 8 masih tentang image quality yang materinya itu sudah disusun oleh Denny Yarsa dan juga Muhammad Jidni. Sama seperti kelompok sebelumnya, untuk mendalami pemahaman materi yang disampaikan oleh kelompok 8, kami akan melakukan sesi tanya jawab yang berjumlah 6 soal. Untuk 3 soal pertama akan ditanyakan oleh Nizar. Oke, pertanyaan yang pertama, apa itu kriteria Rose? Baik, untuk kriteria Rose itu menyatakan bahwa objek dengan SNR lebih dari 5 dapat dideteksi, sedangkan SNR yang mendekati 0 membuat deteksi semakin sulit. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi diagram kontras detail atau CD? Baik, untuk diagram CD atau diagram kontras detail itu menggambarkan resolusi spasial dan kontras untuk menilai kemampuan deteksi objek pada berbagai ukuran dan tingkat kontras. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa itu detektif kuantum efisiensi? Baik, untuk detektif kuantum efisiensi atau DQE adalah untuk mengukur efisiensi sistem dalam menangkap sinyal dari sinar X dengan nilai tertinggi pada frekuensi rendah dan dosis rendah. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Nizar, bagaimana dosis radiasi memengaruhi resolusi kontras pada diagram CD? Oke, dosis yang lebih tinggi mengurangi noise, meningkatkan resolusi kontras, dan kemampuan mendeteksi objek berkontras rendah. Baik, untuk selanjutnya, apa hubungan SNR dengan deteksi objek?
Hubungan SNR dengan deteksi project adalah SNR tinggi meningkatkan kejelasan objek, sedangkan SNR rendah membuat objek sulit untuk dikenali. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, dalam analisis ROC atau Receiver Operating Characteristic digunakan sebuah tabel kebenaran. Sebutkan 4 kemungkinan dalam tabel kebenaran tersebut. Oke, 4 kemungkinannya yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke, baik. Sekian materi dari kelompok 8 yang kami sampaikan dalam bentuk tanya jawab. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi dari kelompok 9. Baik, untuk materi dari kelompok 9 itu sudah disiapkan materinya oleh Adinda Azkiatul dan Ahmad Maulana Julianto. Untuk judul materinya adalah Medical Imaging Informatik. Sama seperti kelompok sebelumnya, untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh yang disiapkan oleh kelompok 9, kami akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya ada 6 dan 3 pertanyaan pertama akan saya tanyakan ke Nizar. Nizar sudah siap? Siap, siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencitraan medis? Oke, pencitraan medis dalam bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh dari representasi data analog dan digital. Oke, representasi data analog dan digital adalah fluoroskopi, kamera kilau, kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrason seluruhnya dalam bidang analog. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, hasil detektor apa yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis? Oke, hasil detektor apa? Oke, fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis adalah inheren. Oke, selanjutnya pertanyaan saya kepada Ara. Pertanyaan pertama, sebutkan hasil dari bentuk analog. Baik, untuk hasil dari bentuk analog, nilainya adalah kontinu, di mana bilangannya itu tidak terbatas antara bawah dan juga atas. Dan sebagian besar sinyal analog memiliki nilai di setiap titik waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan hasil dari bentuk digital. Untuk hasil dari bentuk digital itu berupa angka atau huruf alfabet yang diwakili oleh urutan digit dan sebagian besar sinyal digital itu bersifat biner atau angka biner. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan dari representasi data analog dan digital? Oke, baik. Untuk perbedaannya sendiri, data analog itu memiliki sinyal di setiap titik waktu, sedangkan untuk data digital itu hanya memiliki sinyal yang bersifat biner. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Untuk sesi materi dari kelompok 9 sudah selesai dan kami sampaikan dalam bentuk sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 10. Oke, untuk materi dari kelompok 10, judulnya masih sama mengenai Medical Imaging Informatik yang materinya ini sudah disiapkan oleh Kak Dimas dan Kak Rati. Untuk lebih memahami
materi yang sudah disiapkan oleh Kak Dimas dan Kak Rati, kami akan melakukan sesi tanya jawab sebanyak 6 soal. Untuk 3 soal pertama akan ditanyakan oleh Nizar. Oke, pertanyaan yang pertama, pada magnetic disk data simpan, dalam bentuk Oke, untuk magnetic disk, data simpan itu disimpan dalam bentuk track konsentris dengan head yang bergerak radial untuk mengakses tiap track. Oke, pertanyaan selanjutnya, flash memory menyimpan memori digital sebagai Muatan listrik, maksudnya flash memory itu menyimpan memori digital sebagai muatan listrik yang kecil dan tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan jenis-jenis optical disk. Oke, baik. Untuk jenis-jenis optical disk sendiri itu ada read only, write once read many atau worm, dan yang terakhir adalah rewritable. Oke, Baik, untuk 3 pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama, sistem tampilan pada stasiun kerja atau komputer lain biasanya terdiri dari antarmuka tampilan yang juga disebut dengan istilah seperti antarmuka video dan adaptor grafis di komputer. baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari antarmuka tampilan? Fungsi dari antarmuka tampilan yaitu mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja jenis dari layer data? Layar datar itu ada plasma, LED, OLED, dan layar emisi lapangan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi dari kelompok 10 dalam bentuk sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 11. Oke, baik, dikarenakan untuk kelompok 11 belum terdapat tanya jawabnya, kami akan menyampaikan materi kelompok 11 melalui PowerPoint yang sudah disiapkan oleh kelompok 11. Baik, untuk judul materinya sendiri masih sama, yaitu tentang Medical Imaging Informatik yang materinya sudah disiapkan oleh Desi Imelia Putri dan Erika Pujiastuti. Boleh di next? Untuk materi yang disampaikan itu adalah mengenai PACS, pemrosesan gambar, keamanan, termasuk ketersediaan. Boleh di next? Baik, untuk PACS itu merupakan sistem untuk penyimpanan, pemindahan, dan tampilan gambar radiologi. Sedangkan teleradiologi merupakan transmisi gambar yang dilihat untuk suatu situs atau lokasi yang jauh dari tempat gambar tersebut diperoleh. Boleh di next? Baik, untuk Picture Archiving atau and Communication System atau PACS, terdiri dari arsip digital untuk menyimpan gambar medis, stasiun kerja tampilan untuk memungkinkan dokter melihat gambar. Boleh di next? Baik, untuk teleradiologi itu dapat memberikan akses yang lebih baik ke radiologi untuk fasilitas medis kecil. Contohnya, teleradiologi dapat membantu ahli radiologi di pusat kesehatan untuk segera menginterpretasikan radiografi yang diperoleh di klinik. Boleh di next? Baik, untuk akuisisi gambar digital itu yang pertama ada format gambar, di mana format gambar radiologi digital dipilih untuk mempertahankan informasi klinis yang diperoleh oleh perangkat pencitraan. Selanjutnya, digitalisasi film adalah perangkat yang menggunakan sumber cahaya dan dari satu atau lebih detektor cahaya yang mengukur cahaya yang ditransmisikan melalui area individual film. Selanjutnya, berikut adalah tabel format gambar radiologi. Boleh di next?
Oke, untuk Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM biasanya disebut pencitraan dan komunikasi digital dalam kedokteran, menghubungkan perangkat pencitraan ke PACS dengan jaringan dengan sendirinya tidak mencapai transfer gambar dan informasi terkait. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nizar. Oke, selanjutnya ada penyimpanan gambar, yaitu jumlah penyimpanan yang diperlukan oleh arsip PACS tergantung pada modalitas atau modalitas yang dilayani oleh PACS, beban kerja, dan durasi penyimpanan. Untuk skema penyimpanan sendiri, dalam skema penyimpanan hierarkis, gambar terbaru disimpan dalam susunan hard disk, drive magnetik, dan gambar yang lebih lama disimpan dalam media penyimpanan arsip yang lebih lambat namun lebih luas. Dalam penyimpanan offline mengacu pada disk optik atau kaset pita magnetik yang disimpan di rak atau untuk mendapatkan studi dari penyimpanan offline, seorang harus mencari disk, hard disk, hard drive, atau kaset yang relevan dan memasukkannya secara manual ke dalam drive. Selanjutnya ada manajemen gambar, arsip PACS dapat dipusatkan atau mungkin didistribusikan, yaitu disimpan di beberapa lokasi pada jaringan. Perangkat lunak manajemen arsip berkomunikasi melalui jaringan dengan perangkat pencitraan yang mengirimkan studi untuk disimpan dan mengirimkan salinan studi yang diterima dari perangkat pencitraan ke perangkat penyimpanan. Selanjutnya ada kompresi gambar. Ada dua kategori kompresi, yaitu reversible, juga disebut kompresi yang mempertahankan bit losses atau dapat dipulihkan, dan juga irreversible, juga disebut kompresi yang hilang atau tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya ada tampilan gambar. Gambar dari PACS dapat ditampilkan pada monitor atau yang lebih jarang dapat direkam oleh pencitra laser pada film yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya ada workstation, komputer, yang dilengkapi dengan monitor layar biasa digunakan sebagai pengganti viewbox, dan film fotografi. Selanjutnya ada pemrosesan gambar. Tujuan dari pemrosesan gambar digital meningkatkan kegunaan informasi yang terkandung dalam gambar medis digital. Adapun teknik pemrosesan gambar yaitu pengurangan gambar, mengurangi nilai piksel pada suatu gambar, dan penambahan gambar yaitu menambahkan nilai piksel dari dua gambar untuk menghasilkan gambar baru. Contohnya ada angiografi dan pencitraan kumpulan darah jantung. Yang kedua ada pemfilteran spasial, yaitu gambar medis umumnya memiliki penampilan yang berbintik-bintik atau disebut quantum model. Yang ketiga ada konstruksi gambar penampung. Pada X-ray density nuklir, serangkaian gambar proteksi diperoleh dari berbagai sudut. Yang keempat ada image georegistration, atau penggabungan data gambar dari suatu modalitas pencitraan medis ditumpangkan pada gambar yang kongruen secara spasial dari modalitas lain. Sangat berguna untuk menggabungkan informasi fisiologis dengan detail anatomi. Selanjutnya ada deteksi berbantuan komputer, tampilan data gambar volumetrik, dan mode tampilan, yaitu mode tile mode atau mode ubin, dan stack mode atau mode tumpukan. Selanjutnya ada pemformatan ulang multiplanar atau MPR, proyeksi intensitas maksimum atau MIP, dan perenderan volume. Selanjutnya ada keamanan termasuk ketersediaan. 5 tujuan keamanan yaitu privasi, integritas, autentikasi, non-repudiasi, dan yang terakhir ketersediaan. Prinsip keamanan, privasi, dan integritas, autentifikasi, dan non-repudiasi. Pentingnya ketersediaan data dan layanan harus tersedia kapanpun dibutuhkan, penerapan toleransi kesalahan dan rencana pemulihan bencana, kepatuhan di PAA,
dan ancaman keamanan. Selanjutnya ada ancaman keamanan, untuk ancaman keamanan ada virus dan program berbahaya, dan ancaman keamanan serangan denial of service atau DOS. Langkah-langkah perlindungan yaitu analisis resiko dan kebijakan tertulis, pelatihan keamanan untuk staf, pencadangan data berkala, antivirus dan pembaruan rutin, pengendalian akses, penggunaan firewall. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi dari kelompok 11. Selanjutnya kami akan beralih ke kelompok 12. Oke, baik. Untuk kelompok 12, dengan judul Produksi X-ray dan Tabung X-ray yang sudah disiapkan oleh Kak Febri dan Kak Tika, untuk lebih bisa memahami, kami akan melakukan sesi tanya-jawab sebanyak 6 soal. Untuk 3 soal pertama akan ditanyakan terlebih dahulu oleh saya. Apakah Nizar sudah siap? Siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan cara atau mekanisme terbentuknya sinar X Bremsstrahlung. Oke, sinar X yang tercipta dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya diperlambat akibat interaksi dengan bahan target. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, pada tegangan berapa elektron dipercepat antara katoda dan anoda? Elektron dipercepat antara katode dan anoda pada tegangan 20 sampai 150 kilovolt. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, ketika elektron menabrak target terjadi proses perubahan energi. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah elektron yang dipercepat berada di dekat inti atom dan dipengaruhi oleh gaya listrik Coulomb. Menarik dan memperlambat elektron secara serta mengubah arahnya. Pertukaran energi dengan elektron pada target menimbulkan panas. Untuk soal selanjutnya akan saya tanyakan kepada Ara. Oke, jelaskan terbentuknya sinar X karakteristik. Baik, untuk proses pembentukan sinar X karakteristik, awalnya sinar X yang dipancarkan dengan energi yang sama hasil transisi elektron pada atom target. Oke, selanjutnya berapa besar tegangan tabung sinar X untuk pencitraan diagnostik? Baik, untuk besar tegangan dari tabung sinar X untuk pencitraan diagnostik adalah sebesar 40 sampai 150 kilovolt. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan 3 parameter utama yang dapat dipilih pada panel kontrol generator sinar X untuk menentukan karakteristik sinar X. Baik, untuk 3 parameter utama tersebut adalah tegangan tabung dalam satuan kilovolt, kemudian ada arus tabung dengan satuan miliampere, dan yang terakhir adalah waktu pemaparan dengan satuan sekon. Baik, sekian untuk materi dari kelompok 12 yang kami sampaikan dalam bentuk sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya adalah materi dari kelompok 13. Oke, baik. Untuk materi dari kelompok 13 dengan judul Generator Sinar X yang sudah disiapkan oleh Teddy dan juga Abid atau Zabiba Adha. Zabiba Adha adalah judulnya Generator Sinar X. Mungkin supaya lebih bisa memahami tentang materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 13, akan kami lakukan sesi tanya-jawab sebanyak 6 soal. Untuk 3 soal pertama akan ditanyakan oleh Nizar. Oke, soal yang pertama, fungsi utama dari generator sinar X adalah? Fungsi utama dari generator sinar X adalah untuk menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X.
Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Baik, untuk induksi elektromagnetik sendiri itu adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik pada konduktor di dekatnya dan juga di mana tegangan diinduksi pada konduktor yang bergerak melalui medan magnet yang tidak bergerak. Oke, pertanyaan terakhir, untuk trafo dasar terdiri dari Trafo dasar itu terdiri dari 3 komponen, yaitu inti besi, rangkaian belitan primer, dan juga rangkaian belitan sekunder. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saya. Pertanyaan yang pertama, fototimer digunakan untuk apa? Eee, fototimer digunakan sebagai pengganti pengaturan waktu exposure manual dalam radiografi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan perangkat daya tabung sinar X atau generator? Daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh generator. Oke, pertanyaan yang terakhir, unit panas atau HU adalah. Eee, unit panas adalah, unit tradisional yang menyediakan secara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada dan pembuangan energi dari anoda tabung sinar X. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi dari kelompok 13 dengan sesi tanya jawab. Sekian juga yang dapat kami sampaikan tentang materi pendahuluan fisika radiologi dari kelompok 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.